Halo semua, selamat datang kembali di perkuliahan saya, yaitu perkuliahan pemahaman lintas budaya. Dan ini adalah video untuk pertemuan keempat, dan topik yang akan saya bahas di sini adalah terkait hambatan-hambatan dalam memahami lintas budaya. Dan selanjutnya adapun subtopik yang akan saya jelaskan di sini adalah terkait beberapa term atau beberapa istilah yang kita jumpai yang mungkin belum familiar, dan di sini saya akan membahas lebih lanjut terkait definisi dan juga contoh-contoh dari sikap-sikap ini ya. Yang pertama itu adalah etnosentrisme. Yang kedua itu adalah stereotype. Yang ketiga itulah prasangka. Yang selanjutnya itulah rasisme. Yang selanjutnya itulah gegar budaya. Jadi dari beberapa istilah ini mungkin beberapa sudah ada yang kalian ketahui, tapi beberapa ada yang belum. Dan inilah kita akan mendiskusikan ataupun membahas itu di slide berikutnya. Baik, saya akan mulai dengan slide terkait komunikasi lintas budaya. Nah, kita yang hidup di Pulau Bali tidak bisa menghindari terjadinya komunikasi dengan wisatawan asing. Dan komunikasi itu biasanya dialami oleh para pelaku pariwisata. Dan tentunya suatu saat kalian akan menjadi pelaku-pelaku pariwisata yang mengharuskan kalian untuk berkomunikasi dengan wisatawan asing. Dan itulah mengapa kalian membutuhkan pengetahuan ataupun membutuhkan pemahaman tentang komunikasi lintas budaya. Di sini juga kalian harus menerapkan yang namanya komunikasi yang baik, yang tidak hanya untuk sekedar berbagi makna saja, namun lebih kepada kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk memahami keunikan setiap pribadi dari negara lain, dan juga menjadikan itu sebagai bentuk penghargaan ataupun menghargai keunikan yang ada dari kebudayaan yang berbeda seperti itu. Dan di sini juga komunikasi yang baik ini akan menimbulkan adanya pemahaman tentang keragaman identitas ataupun cara pandang kita, perspektif kita terhadap kebudayaan asing. Nah, di sini di slide ini saya akan menjelaskan term atau istilah yang pertama, yaitu etnosentrisme. Ada yang sudah tahu mungkin pengertian dari etnosentrisme? Baik, etnosentrisme ini adalah suatu sikap atau konsekuensi daripada identitas etnis. Nah, hal ini muncul dari konsekuensi dari identitas etnis. Jadi etnosentrisme adalah kecenderungan untuk melihat dunia hanya melalui sudut pandang budaya sendiri. Seperti sikap egois seperti itu ya. Jadi ini menurut definisi dari Matsumoto 1996. Dan di sini juga saya akan menjelaskan dua istilah yang sebenarnya bertolak belakang ya. Yang pertama adalah sikap etnosentrisme dan yang sebaliknya adalah etnorelativisme. Di mana etnosentrisme di sini adalah kepercayaan pada superioritas inheren kelompok atau budayanya sendiri, dan di sini cenderung memandang rendah budaya kelompok lain ataupun memandang dan mengukur budaya-budaya asing tidak melebihi budayanya sendiri seperti itu. Namun di sisi lain, etnorelativisme ini adalah kepercayaan bahwa semua kelompok, semua budaya ataupun subculture pada hakikatnya sama. Jadi di sini juga menilai setiap etnik yang dimiliki memiliki kedudukan yang sama penting dan sama berharganya. Nah, ini adalah dua istilah yang bertolak belakang, di mana sikap etnosentrisme ini kita harus hindari, sedangkan kita harus menerapkan yang namanya sikap etnorelativisme. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa hal yang mempengaruhi. Oke. Jadi etnosentrik ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu adalah kepribadian. Kepribadian orang itu kan berbeda-beda. Adapun identifikasi etnik juga berbeda-beda. Dan adapun yang ketiga adalah ketergantungan. Oke. Nah, apa sih yang ditimbulkan daripada efek etnosentrisme ini ya? Efeknya apa sih? Baik atau buruk? Ya tentu buruk. Di sini adalah tidak ingin memahami budaya yang berbeda. Kemudian adanya arogansi budaya, penghindaran kita terhadap budaya lain, maupun penarikan diri, prasangka, ataupun diskriminasi terhadap budaya-budaya asing yang masuk. Dan pada akhirnya yang lebih fatalnya lagi adalah terjadinya konflik dan peperangan seperti itu. Nah,
Di sini saya akan memaparkan contoh-contoh etnosentrisme. Nah, misalnya ketika orang asal Papua memiliki budayanya memakai koteka, apa sih pandangan kalian seperti itu? Apapun pandangan orang di Indonesia bahwa budaya Barat itu misalnya budaya yang sangat vulgar, kasar, tidak tahu sopan santun. Ataupun misalnya memandang budaya sendiri Indonesia sebagai budaya yang paling baik atau paling bermoral. Nah, sehingga di sini menyebabkan kita membatasi diri, membatasi komunikasi dengan orang Barat dan supaya tidak terpengaruh dengan budaya Barat. Nah, itu adalah contoh sikap etnosentrisme yang memandang budaya kita itu lebih baik dari budaya-budaya orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan istilah yang kedua, ya ini adalah term stereotype. Nah, apa sih sebenarnya ini stereotype? Stereotype, oke, stereotype di sini adalah generalisasi tentang sikap, keyakinan, opini tentang orang yang berasal dari budaya yang berbeda. Dan di sini juga stereotype ini didasarkan atas fakta atau fiksi tentang orang dari budaya tertentu, namun berkonsepsi sangat sederhana, sangat kaku, tidak akurat. Ataupun di sini ketidakakuratan tersebut karena overgeneralisasi dari pengalaman dan juga informasi. Oke, saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan term stereotype ini. Jadi di sini menurut Johnson dan Johnson 2000, stereotype di sini dikukuhkan dalam 4 cara. Oke, jadi yang pertama, stereotype mempengaruhi apa yang kita rasakan dan kita ingat berkenaan dengan tindakan orang-orang dari kelompok lain. Kemudian, stereotype juga membentuk penyederhanaan gambaran secara berlebihan pada anggota kelompok lain. Stereotip juga dapat menimbulkan individu dengan mudah menyamakan perilaku individu-individu kelompok lain dengan tipikal sama. Dan di sini seolah-olah mengkambing hitamkan. Dan selanjutnya itu stereotip juga kadang-kala memang memiliki derajat kebenaran yang cukup tinggi, namun sering tidak berdasarkan sama sekali. Misalnya stereotip di sini biasanya muncul pada orang-orang yang tidak mengenal sungguh-sungguh etik lain. Dan apabila kita menjadi akrab dengan etis bersangkutan, maka stereotip terhadap etik itu biasanya akan menghilang. Nah, seperti itu. Dan di sini saya akan memberikan contoh terkait sikap stereotip positif dan sikap stereotip negatif. Jadi saya ulangi ya, stereotip itu sebenarnya bisa ditarik kesimpulan seperti mengeneralisasikan ya suatu etnis tertentu seperti itu ya, bahwa mereka itu sama seperti itu. Nah, misalnya di sini saya berikan contoh stereotip positif. Kita memandang orang Jepang atau orang Cina itu secara general itu tipenya pekerja keras, padahal tidak semuanya seperti itu. Ataupun stereotip kita berorientasi pada prestasi atau kalem, orang Jepang itu pekerja keras seperti itu. Orang Cina itu pekerja keras. Itu kita adalah stereotip positif, mengeneralisasikan. Ataupun ada stereotip negatif. Saya berikan contoh di sini. Misalnya kita menganggap para turis itu sebagai orang kaya ya. Ketika ada turis yang datang ke Bali, kita menganggap semua turis itu punya uang seperti itu. Ataupun misalnya tuan rumah ditereotipkan sebagai orang yang miskin, tidak bisa dieksploitasi oleh para turis. Seperti itu, cara-cara pandang kita overgeneralisasikan sesuatu, padahal itu tidak betul ya. Baik, yang selanjutnya, nah saya berikan contoh yang lain lagi. Misalnya kita mengeneralisasikan turis Prancis itu cerewet. Kita memandang sekali kita ketemu turis Prancis, oh dia pasti cerewet, padahal tidak semua seperti itu. Atau kita mengeneralisasikan orang di bagian timur itu sebagai orang yang kasar, padahal tidak semua. Nah, itu adalah salah satu contoh sikap stereotip yang saya maksudkan. Baik, saya akan menjelaskan tipe yang ketiga. Ya, istilah yang ketiga itu prasangka atau prejudice. Apa sih sebenarnya prasangka? Nah, prasangka di sini adalah pernyataan kesimpulan tentang sesuatu berdasarkan perasaan. Kita terlalu memakai perasaan, terlalu memakai pengalaman yang dangkal terhadap seseorang ataupun kelompok tertentu. Jadi prasangka di sini adalah antipati dari generalisasi yang salah atau tidak luas. Sikapnya terlalu kaku seperti itu ya. Itu prasangka. Jadi ada pun beberapa penyebab terjadinya prasangka di sini. Yang pertama, orang berprasangka dalam mencari kambing hitam. Oke. Kemudian ada juga orang berprasangka karena memang ia sudah dipersiapkan di dalam lingkungannya atau kelompoknya untuk berprasangka, udah menjadi seperti habit seperti itu. Dari lingkungan terkecil tempat dia tumbuh, misalnya lingkungan keluarga, dia sudah dipolakan ataupun terbiasa dengan sikap berprasangka. Itu bisa menjadi penyebab. Kemudian di sini juga prasangka timbul karena perbedaan. Nah, biasanya sikap berprasangka ini timbul karena perbedaan. Banyak sekali perbedaan yang seperti saya contohkan. Misalnya
perbedaan biologis atau ras. Nah, kan ada perbedaan tuh orang Amerika Serikat dengan orang negro. Ada yang berkulit hitam, berkulit putih. Ada juga perbedaan lingkungan geografis. Nah, bagaimana sih orang kota bersikap terhadap orang desa, berprasangka terhadap orang desa, seperti itu. Kemudian juga ada perbedaan kekayaan. Bagaimana sih orang kaya memandang orang miskin memandang orang kaya. Ada juga perbedaan status sosial, ada antara majikan dan buruh, ataupun perbedaan kepercayaan dan agama. Kita memandang agama lain seperti ini, memandang agama lain seperti ini. Itu prasangka. Ataupun perbedaan norma sosial, kita memiliki norma yang berbeda-beda di setiap etnis seperti itu. Itu contohnya. Jadi dapat disimpulkan hal ini timbul karena perbedaan. Kemudian, saya akan menjelaskan terms yang keempat. Ini terkait rasisme. Nah, kalian mungkin sudah sedikit tahu ya apa sih sebenarnya rasisme. Jadi rasisme itu adalah sikap kecenderungan ataupun pernyataan atau tindakan yang mengunggulkan ataupun memusuhi kelompok masyarakat tertentu karena semata-mata atas dasar identitas ras saja. Jadi prasangka ini berdasarkan adalah keturunan bangsa atau perlakuan misalnya terhadap suku yang berbeda-beda seperti itu. Nah, misalnya contoh peristiwa rasisme yang sudah pernah terjadi adalah rasisme yang dialami oleh warga Papua, di mana kita rasis terhadap ras, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan istilah atau term yang terakhir terkait gegar budaya. Ada yang tahu terkait apa sih ini gegar budaya? Baik, gegar budaya itu adalah perasaan heran, terkejut ketika individu dihadapkan pada sesuatu yang asing dan tidak dikenal sebelumnya. Seperti culture shock ya. Nah itu istilah kerennya itu culture shock. Jadi gegar budaya kerap dijumpai pada wisatawan asing dalam dunia hospitality. Jadi ketika kita bekerja sebagai pelaku budaya, kita pasti berhadapan dengan banyak budaya asing, budaya yang berbeda-beda. Di situ ada culture shock nggak? Ada gegar budaya nggak? Dan di sini juga ada beberapa penyebab gegar budaya. Yang pertama, karena perbedaan antara harapan dan kenyataan. Kemudian tidak mudah beradaptasi, kita tidak bisa menerima beradaptasi dengan budaya asing. Tidak dapat mengatasi budaya baru, kita tidak dapat menerima atau acceptance terhadap budaya yang masuk seperti itu ya. Kemudian juga di sini ada jenis-jenis gegar budaya. Yang pertama itu kita ada istilah re-entry shock. Jadi di sini ada kesulitan secara emosional, psikologi yang dialami pada saat kembali ke rumah. Tidak siap menerima seperti itu. Ada juga di sini role shock. Jadi ada kurangnya pengetahuan individu tentang aturan bertingkah laku. Ya. Kemudian ada language shock, ketidakmampuan individu berbahasa asing. Tidak mampu berbahasa Inggris seperti itu. Tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan. Bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional misalnya seperti itu. Ataupun transition shock, di sini adalah reaksi negatif terhadap penyesuaian diri terhadap lingkungan baru. Ada juga culture fatigue. Di sini adalah seperti kelelahan akibat upaya penyesuaian terus-menerus. Jadi sudah merasa lelah atau seperti apa. Nah, baik. Jadi sekian ya presentasi singkat. Jadi terkait hal-hal atau istilah-istilah yang sikap-sikap yang sudah saya jelaskan tadi yang sebenarnya sangat menghambat pemahaman kita terhadap lintas budaya. Di mana kita sebagai pelaku pariwisata ataupun kalian kedepannya sebagai pelaku pariwisata seharusnya bisa beradaptasi dengan adanya budaya asing, bisa menerapkan sikap yang benar, tidak rasis, tidak etnosentris seperti itu, untuk istilahnya untuk memajukan pariwisata di Bali dan khususnya juga dan pada umumnya di negara kita Indonesia. Baik, sekian video singkat dari saya. Untuk PowerPoint-nya bisa kalian download e-learning. Terima kasih.